wabarakatuh. Hai, kami dari Kelompok 3. Saya sendiri Andi Nurfadilah Fitiana Najwa, dan di samping saya Makfira Herman, Rina Pujastuti, dan Siti Fatimah Kadir. kami akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan. Selamat menyaksikan. Sifat tanah yang berupa sifat fisik, serta biologi tanah dapat ditentukan berdasarkan segitiga fraksi tekstur tanah. Penggunaan segitiga fraksi tekstur tanah ini juga berperan dalam menentukan kelas tekstur tanah yang terdapat pada suatu lahan. Dengan diketahui kelas tanah tersebut, maka kita juga dapat mengetahui hubungan tekstur tanah dengan tanah secara permanen, di mana tekstur tanah bersifat permanen dan tidak mudah diubah, serta dapat berpengaruh terhadap sifat tanah yang lain seperti struktur tanah. Untuk membuktikan hal tersebut, kami melakukan praktikum tekstur tanah. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, menggunakan piramida tekstur tanah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi sampel tanah yang tidak diketahui. Dan yang ketiga, menentukan bagaimana tekstur tanah berhubungan dengan tanah secara permanen. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu gelas ukur, gelas plastik, pulpen, kemudian label dan penggaris, serta sampel tanah sebanyak 3 sampel, dan yang terakhir yaitu timbangan serta penggaris. Adapun prosedur kerja pada praktikum kali ini yaitu mengisi gelas ukur dengan 25 mili sampel tanah. Menambahkan 75 ml air ke dalam gelas ukur. Menutup gelas ukur dengan plastik menggunakan karet. Ulangi hal tersebut pada sampel lainnya.
Goyangkan gelas ukur sampai tanah yang ada di dalamnya tercampur dengan rata. Ulangi hal tersebut pada sampel lainnya. Meletakkannya dengan silinder di atas meja dan biarkan diam selama lebih 20 menit. Setelah tanah mengendap, seharusnya ada 3 lapisan yang berbeda. Mencampurkan volume setiap lapisan dan volume total sampel. Menghitung persentase setiap lapisan dan masukkan hasil dalam grafik. Melakukan perhitungan ini 3 kali sekali untuk setiap lapisan. Volume lapisan ditambah total volume tanah sama dengan 100% sand, silt, atau clay. Menggunakan piramida tekstur tanah untuk mengidentifikasi sampel tanah. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum kali ini, yaitu didapatkan bahwa persentase dari lapisan tanah masing-masing sampel tanah, yaitu pertama, pada sampel A dengan persentase sand 53,32%, silt 13,32%, dan clay 33,36%, sehingga sampel A tekstur tanah berupa clay loam. Pada sampel B dengan persentase sand 46,16%, silt 30,76%, dan clay 23,8%. Sehingga pada sampel B tekstur tanah berupa medium loam. Pada sampel C dengan persentase sand 10%, silt 40%, dan clay 50%. Sehingga pada sampel C tekstur tanah berupa silty loam. Ketika ketiga sampel tanah ini disatukan, maka didapatkan persentase rata-rata sand 36,49%, silt 28,3%, dan clay 35,48%. Sehingga pada sampel tanah total ini, tekstur tanah berupa silty clay loam. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan keempat jenis sampel tanah memiliki partikel penyusun yang dominan liat. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa lapisan tanah dapat terbentuk setelah tanah tersebut dicampur air lalu diendapkan. Persentase lapisan tanah yang terbentuk jika diukur menggunakan piramida tekstur maka akan didapatkan jenis tanah tersebut. Pada percobaan ini, hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Sifat berat atau ringan tanah apabila diolah yang ditentukan oleh banyaknya partikel pasir, debu, atau liat dalam tanah tersebut. Persentase lapisan jenis tanah dapat diketahui dari tinggi setiap lapisan tanah yang terbentuk. Itulah tadi video praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.